Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan membacakan temanya sesuai dengan apa yang nanti terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke. Oke. Ada seseorang di sini yang dulu sempat tidak berani mengambil resiko dalam hubungan kalian karena dia memang orang yang takut akan resiko ya. Nah, sekarang dia sudah berubah, dia ingin mengambil suatu perubahan dan resiko yang selama ini ada di hubungan kalian. Dia adalah orang masa lalumu yang memang sempat memiliki cerita lah dengan kamu ya, atau sempat menjalani hubungan dengan kamu. Dan aku lihat selama terjalinnya hubungan ini ya, dia itu selalu kepikiran kamu terus. Bahkan mungkin kalau aku lihat mungkin saat ini kalian sudah berpisah nih, ada heartbroken, ada perpisahan, atau mungkin jeda, atau mungkin saat ini lagi saling menarik diri ya, dia selalu kepikiran kamu terus, selalu ada kamu di pikiran dia. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat ada yang membuat dia merasa kaget, ada yang membuat dia merasa terkejut karena ada perubahan sesuatu nih, entah tentang situasi atau tentang seseorang yang berubah sifatnya, gitu ya. Intinya di sini ada perubahan secara tiba-tiba yang terjadi sehingga membuat dia merasa kaget dan waspada gitu loh, merasa kayak wanti-wanti banget gitu ya dengan perubahan ini. Dia adalah sosok seseorang yang memang tidak berani mengambil suatu resiko ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena ada perubahan yang mendadak ini sehingga dia akan berani untuk mengambil suatu tindakan atau mengambil suatu resiko di antara hubungan kalian ini ya. Dan aku lihat saat ini dia sedang mengusahakan, sedang menyiapkan untuk kembali lagi dengan kamu, untuk bersatu lagi dengan kamu. Dan mungkin aku lihat dia akan menghubungi kamu dan menyatakan cintanya. Bahkan dia akan membicarakan bahwa sebenarnya dia selama itu kepikiran kamu terus dan ingin tahu tentang keadaan kamu ya. Bisa jadi selama ini kalian itu teman ngobrol di media sosial, atau mungkin ini adalah pasanganmu tapi bisa jadi belum pernah ketemu secara fisik, jadi hanya lewat media sosial atau telepon atau chat seperti itu ya. Dan saat ini kalian memang sudah berpisah, kalian sudah tidak ada komunikasi, saling menarik diri. Dan ketika perpisahan ini terjadi, aku lihat di sini dia merasa sedih, merasa kehilangan sekali, patah hati banget ya, patah hati banget. Oke, dia adalah orang yang dulu hanya memperdulikan masalah materi, keuangan, pekerjaan, masalah pribadi, sehingga dia di sini sering sekali mengabaikan kamu. Dia dulu tidak terlalu berfokus pada percintaan, dia hanya selalu fokus pada materi, uang, harta benda, pekerjaan yang seperti itu. Ya, sehingga di sini kamu sering banget diabaikan, dianggurin, dicuekin kayak gitu. Ada children, bisa jadi kamu memiliki anak atau dia yang sudah memiliki anak, atau mungkin ini sifat seseorang yang kekanak-kanakan ya. Ini dipengaruhi oleh anak, children, atau sifat yang kekanak-kanakan. Untuk saat ini aku lihat dia masih belum ada pergerakan, masih diem aja, walaupun dia ingin sekali menyatakan cintanya ke kamu ya. Dia ingin sekali melakukan pergerakan, tapi dia nggak tahu harus berbuat apa, seolah-olah kayak kesempatan atau seolah-olah kayak jalan ke arah kamu itu kayak diblokir gitu loh, kayak tertutup, kayak nggak ada cara gitu untuk kembali lagi ke kamu. Sehingga saat ini dia lagi prepare, lagi menyusun, mencoba untuk menyiapkan kembali ke kamu ya. Jadi makanya saat ini belum ada pergerakan dari dia. Dan aku lihat juga ternyata saat ini masih ada red flag yang dia miliki ya, entah apa. Dan kalau aku rasa di sini kamu tahu kok apa yang dia red flag yang dia miliki, karena semesta selalu menunjukkan ke red flagkan apa yang dia miliki gitu ya ke kamu.
Ya, dulu sempat dia masih ragu ya, apakah kamu itu memang pantas untuk dia cintai atau tidak. Setelah apa yang telah terjadi selama ini di antara kalian, aku lihat di sini dia sudah mengambil kesimpulan bahwa memang kamu pantas untuk dia cintai. Kenapa? Ternyata setelah dia kenal kamu, kamu itu sosok orang yang pemberani. Kamu orang yang tahu tujuan. Kamu itu orangnya nggak jaim-jaiman. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak gitu ya. Terus itu aku lihat di sini kamu orang yang tegas. Kamu orang yang menyenangkan. Kamu orang yang humble ya, kamu tulus sama dia, terus itu perhatian sama dia ya, pokoknya semua itu yang dia butuhkan adanya di kamu gitu ya, sehingga saat ini dia udah yakin mengambil keputusan kesimpulan bahwa kamulah memang yang dia inginkan. Terus ada keep an open mind saat ini. Jadi dulu memang dia hanya berpegang teguh pada satu prinsip dia aja, sehingga ini yang membuat kamu sering adanya pertengkaran, ya, sering adanya kesalahpahaman, ketidaksepakatan di antara kalian karena dia hanya berpikir pada satu prinsip aja yang dia miliki. Dia tidak pernah mau mendengarkan apa prinsipmu atau apa yang kamu inginkan gitu ya, semua harus ngikutin apa mau dia. Nah sekarang dia setelah dia tersadarkan atas tindakan dia selama ini ke kamu dan kamu merasa kecewa atas itu, akhirnya di sini dia berpikiran juga dengan pola pikir yang berbeda dan lebih luas ya. Sekarang dia udah membuka pola pikirnya dengan sudut pandang yang berbeda ya dari prinsip-prinsip yang dia pegang sebelumnya. Di Hierophant, aku lihat hubungan kalian memang sering sekali on off, sering datang dan pergi. Memang ini adalah takdir. Ya memang semesta sudah mentakdirkan kalian untuk menjalani hubungan yang seperti ini. Dan memang harus on off agar meningkatkan spiritualitas kalian. Ya lebih meningkat gitu dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi ini memang ada pengaruh dari spiritualitas ya. Agar kalian lebih, kalau misalkan dikasih masalah kayak gini tuh kalian lebih deket dong dengan Tuhan kayak gitu ya. Nah itu jadi ini bentuk dari cobaan juga secara spiritualitas. Di Empress ya, dia memandang kamu adalah sosok yang stabil, apalagi di sini kamu orang yang tahu banget apa yang benar-benar hatimu mau dan kamu akan menunjukkannya tanpa ada keraguan. Kalau kamu suka sama seseorang maka kamu akan tunjukkan bahwa kamu suka sama orang. Kamu nggak ada jaim-jaiman di sini, kamu nggak ada apa ya, kayak mendenial kalau iya kalau enggak kayak gitu ya. Bahkan di sini kamu itu orang yang rendah hati, orang yang sederhana, kamu itu orang yang stabil juga secara finance, kamu orang yang nggak neko-neko, kamu ya kalaupun ada masalah di financemu kamu nggak punya masalah yang begitu besar gitu ya. Intinya kamu pintar sekali save money gitu ya kalau aku lihat di sini. Sedangkan dia kalau aku lihat keadaannya kacau balau, berat banget hidup dia, sehingga dia memandang kamu itu sosok yang keren, anggun, terus itu berkualitas, pemberani ya kalau aku lihat di sini. Dan apa ya, kamu itu punya kepribadian yang pengasuh ya, sangat menyayangi dia. Selama ini kamu sangat tulus sama dia, menyayangi dia, yaitu pengasuh. Terus itu kamu punya apa ya, kamu selalu siap memberikan cinta dan dukungan pada dia, dan selama ini tuh kamu selalu support dia, memotivasi dia untuk tetap tumbuh dan semangat menjalani hidup ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu tahu bahwa keadaan dia nih selama ini tuh miris ya, apa pejuang banget ya, sedang sangat-sangat berjuang dalam hidup, sehingga kami tuh pokoknya selalu support dia, selalu membantu dia, selalu memotivasi dia agar tetap semangat untuk berjuang menjalani hidup gitu ya, untuk bekerja ya, untuk menyelesaikan masalah atau apapun. Nah, itu ya kalau aku lihat di sini. Terus kamu juga orang yang menarik menurut dia. Kamu selalu membuat dia merasa nyaman sama kamu, dan kamu orang yang sehat aku lihat di sini ya.
Dan kamu itu orang yang selalu menghargai apapun yang kamu dapatkan gitu ya. Kamu selalu menghargai, kamu selalu menerima apa yang kamu dapatkan. Ya, aku lihat di sini ketulusan hatimu itulah yang membuat dia merasa luluh sama kamu. Sedangkan di sini dia selama ini tuh seorang pejuang kalau aku lihat ya. Bisa jadi dia ini punya tanggung jawab yang cukup berat di pundak dia. Bisa jadi dia ini pengganti seorang ayah sehingga dia harus membiayai keluarganya ya, atau mungkin bisa jadi juga dia ini punya beban di pekerjaan pokoknya ada masalah di karir dan keuangan dia sehingga dia ini harus benar-benar berjuang dalam hidupnya. Dan aku lihat di sini dia memang berjuang benar-benar sendiri. Aku lihat tidak ada yang menolong dia. Aku lihat ya, dia ini benar-benar berjuang semuanya sendiri. Sehingga benar-benar beban yang dia pikul dalam pundaknya itu benar-benar berat. Makanya di sini selama ini dia itu tidak bisa memfokuskan percintaan. Gitu ya, bisa juga bisa jadi ada masalah ya dengan keuangannya, atau dia pernah membuat masalah sehingga dia harus menanggung beban itu. Ya, dia harus bertanggung jawab dengan apa yang pernah dia lakukan kayak gitu. Makanya di sini aku lihat dia sering sekali memberikan batasan ke kamu. Ya, memberikan batasan tentang tentang dia ya, kepada hubungan ini. Kamu pengen tahu seluk beluk dia ini tapi dia batasi, tidak, kamu kayak nggak boleh tahu tentang lebih jauh tentang dia. Kamu cukup tahu tentang ini aja, poin-poin sederhananya aja gitu ya. Tapi kalau lebih dalam tentang dia membatasi kayak gitu. Sejujurnya gini, karena ini ada Seven of Wands, ada pihak ketiga yang memang mengontrol dia atau yang mempengaruhi dia gitu ya. Bisa jadi ini itu karena dia itu masih semua itu harus atas pengetahuan keluarganya atau atas sepersetujuan orang tuanya, sehingga semua itu harus dia beritahukan ke orang tuanya atau keluarganya gitu ya, harus dikontrol gitulah oleh keluarga atau orang tuanya. Dan bisa jadi juga kamu itu nggak direstui oleh keluarganya atau orang tuanya, atau bisa jadi juga ini memang ada pihak ketiga, orang lain ya. Misalkan ada seseorang yang memang suka sama dia, mungkin orang itu ramah, baik ya, dan mempengaruhi dia agar tidak dekat-dekat dengan kamu, agar tidak bisa bersama dengan kamu. Akhirnya di sini dia terpengaruh, akhirnya kalian berkonflik, ya udah akhirnya memberikan batasan satu sama lain seperti itu. Death ya. Cuman ternyata setelah apa yang terjadi, aku lihat di sini dari hati dia, hati dan pikiran dia itu sebenarnya dia tidak mau ya bahwa kalian itu berpisah atau bahwa dia itu kehilangan kamu. Dia tidak mau merubah situasi yang ada dengan kamu, sehingga semesta di sini memberikan cara untuk dia. Kalau dia misalkan masih mau sama kamu, maka dia harus berubah secara signifikan. Dan akhirnya di sini dia tahu apa maksud kamu, kenapa kamu menarik diri dari dia, kenapa kamu marah, kenapa kamu kesel sama dia. Ya ini karena tingkah lakunya, karena perbuatannya. Selama ini kamu hanya menginginkan komitmen dan perhatian dari dia, tapi selama ini dia tidak pernah memberikan itu. Maka dia tahu bahwa kalau misalkan dia ingin mendapatkan kamu lagi atau ingin bersamamu, itu dia harus bisa berubah secara signifikan. Walaupun itu menyakitkan, walaupun itu sulit, tapi harus ya, kalau dia mau sama kamu maka dia harus benar-benar berubah secara signifikan dan benar-benar harus apa ya, memperbaiki keadaan kayak gitu. Dan aku lihat ini benar-benar yang sulit bagi dia untuk bisa berubah secara signifikan ini ya. Namanya juga hidup ya, nggak kayak segampang membolak-balikkan tangan seperti itu, dan memang butuh proses, butuh waktu itu. Dan makanya di sini aku lihat saat ini tuh hidup dia lagi benar-benar sulit, karena dia harus berpikir gimana caranya merubah situasi yang sudah hancur tapi masih tetap ingin dipertahankan kayak gitu loh ya. Dia akhirnya nggak tahu harus berbuat apa saat ini gitu ya. Mau nggak mau dia harus berubah, tapi berubahnya itu gimana caranya biar cepet
sayangnya nggak bisa cepet gitu loh ya, karena ini harus berubahnya secara signifikan dan konsisten gitu. Karena di sini pun ada the tower, aku lihat komunikasi jelek juga dengan kamu, jarang sekali ada komunikasi. Akhirnya dia untuk berbicara dengan kamu saat ini pun dia nggak tahu harus gimana gitu ya. Ada rasa canggung, ada rasa bersalah juga kan sama kamu, karena dia pernah menghadirkan pihak ketiga, karena dia terhasut oleh pihak ketiga, karena dia menyakiti kamu ya, karena dia memberikan batasan ke kamu, karena dia tidak intens dengan kamu selama ini. Jadi saat ini keadaannya aku lihat saling menarik diri. Ada suatu masalah yang cukup besar di antara kalian yang memang mempengaruhi hubungan ini. Jadi mau nggak mau harus berubah gitu. Nah, terus itu juga komunikasi jelek. Ketika dia ingin meminta saran atau pengen tanya nih, sebaiknya gimana ya kita berdua ini, tapi dia nggak berani. Kenapa? Karena ya itu dia merasa bersalah sama kamu. Jadi saat ini nggak ada komunikasi ya. Ada situasi yang harus terungkap dulu, harus diselesaikan dulu ya. Bahkan nih ada the tower, ada sesuatu yang harus diungkap. Apapun itu yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, perselingkuhan dia, atau pihak ketiga dia, atau apapun itu juga harus diungkap. Nah, kalau aku lihat memang ini itu terjadi secara mendadak, terjadinya ya. Sesuatu yang harus terbongkar dan sesuatu yang harus dirubah ini benar-benar mendadak. Yang semesta berikan ke dia itu benar-benar dadakan tanpa ada persiapan dari si dia. Makanya di sini dia benar-benar kaget banget, ada lighting di situ. Ya, ada lighting di situ karena ini benar-benar terjadinya mendadak. Misalkan gini, kemarin di bulan misalkan di bulan Februari kemarin kamu dengan dia sebenarnya baik-baik aja, masih bersatu ya, masih bersama. Di awal bulan di tanggal 1 sampai tanggal 3 deh masih ada komunikasi. Tiba-tiba dari tanggal 3 itu sampai sekarang tidak ada komunikasi. Bahkan kamu sudah memblokir dia atau apa. Nah, dia kaget tiba-tiba kok kamu berubah seperti ini. Akhirnya di sini dia mengevaluasi, oh ternyata kamu kecewa sama aku. Ternyata gara-gara aku terlalu gampang dikontrol oleh orang tua, akhirnya kamu kecewa. Aku tidak bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan. Terus itu ternyata rahasia yang selama ini aku sembunyikan karena ada pihak ketiga di antara kita membuat kamu kecewa. Karena aku tidak bisa fokus sama kamu seutuhnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saat ini mau nggak mau dia harus berubah. Dia harus berubah, dan untuk bisa bersama kamu, semua harus terbongkar dulu. Semua harus terkuak, dan ini dadakan. Ya, dia kayak nggak sempat mempersiapkan rencana untuk antisipasi ini, gitu ya. Agar dia tahu bahwa semua itu nggak bisa sesuai dengan keinginan dia. Semua itu harus ada perencanaannya. Semua itu harus semua itu harus dipikirkan dulu sebelum bertindak, seperti itu. Ya, jadi ketika semuanya tiba-tiba berubah, dia bingung. Ya, dia saat ini pokoknya lagi dapetin karma banget lah. Kalau aku lihat di sini ya, dia benar-benar menderita saat ini. Apalagi di sini kan orangnya dia ini nggak jujuran ya, orangnya tuh nggak jujur, orangnya tertutup ya, sehingga mau nggak mau kalau udah ada the tower ini, apapun itu harus semuanya terkuak, semuanya harus terbongkar. Dia harus bisa jujur, dia harus bisa terbuka sama kamu. Nah, untuk jujur dan terbuka ini kan dia perlu mental untuk mengakuinya ya ke kamu, tentang masalah apapun yang selama ini dia sembunyikan. So saat ini sedang menyiapkan mental ya, menyiapkan apa ya, menyiapkan mental, menyiapkan pembahasan yang bakalan dia bahas dengan kamu nantinya seperti apa, seperti itu. Jadi saat ini aku lihat benar-benar kehidupan dia lagi benar-benar diterpa dengan kesulitan. Capek mikir, capek kerja, capek dengan keadaan keluarganya, capek dengan situasi dia yang enggak stabil-stabil, seperti itu. Ya, belum lagi di sini dia harus diterpa untuk segera berubah dengan sikapnya yang suka selingkuh, atau gampang dikontrol orang, gampang dipengaruhi orang, atau sikap dia yang selalu tidak jujur itu.
ya. Jadi inilah yang terjadi kalau aku lihat. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Dan ini alfabetnya, kalau huruf-huruf ini ada di nama kamu atau nama dia, ada kemungkinan ini pembacaan memang untuk kamu dan dia. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.